Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Jemaat Bahtera. Puji Tuhan kita masih dapat beribadah sekalipun melalui online. Kita masih menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita dengan anugerahnya. Kita naikkan pujian. Kau telah memilihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerjaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan syukur kita. Kita angkat pujian ini kembali. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan.
Dia telah memilih kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Kita bersyukur, Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu sepanjang hari dan sampai hari ini Tuhan. Engkau tetap menyertai kami Bapa. Bahkan Engkau memilih kami untuk menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Bahtera dipersilakan duduk kembali. Kita dipilih bukan untuk dilayani, melainkan melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita belajar, sama-sama belajar. Kita angkat pujian, Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama. Sekali lagi, Yesus bersabda. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama. Melayani gereja, layani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Ayo mari kita bertepuk tangan. Kita angkat pujian ini kembali. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama. Melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Masih ada semangat jemaat Bahtera?
kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, melayani dengan sukacita dengan kemuliaan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masih nyanyikan pujian ini kembali dengan penuh semangat memuji Tuhan. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Tuhan terlebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan nyawanya. Mari kita persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Mana senyumnya jemaat Bapa? Ada semangatnya? Puji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Melalui firman-Nya kita mau belajar. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita belajar taat untuk melakukannya. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian kami, bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sekalipun dalam kondisi yang saat ini Tuhan mencekam Bapa, kesulitan-kesulitan boleh kami alami Tuhan, namun tidak menghalangi kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami jemaat-Mu Tuhan, jemaat Bahtera Tuhan, untuk mau Tuhan taat Tuhan, belajar Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya Bapa. Semakin hari semakin Kau berkati Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau baik dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kembali kita akan
mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dan Yohanes 17 ayat yang ke-4. Saya persilahkan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian kita baca lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sidang jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah menerima tugas kita. Sekali lagi, menerima tugas kita. Jadi kehadiran kita di bumi ini untuk memberikan kontribusi. Kontribusi, ada sesuatu yang kita berikan di bumi ini. Kita diciptakan bukan hanya untuk menghabiskan sumber daya, ya, udara, kita hanya makan, bernafas, memperluas wilayah kita, membangun rumah dan sebagainya. Tetapi Tuhan mendesain kita untuk membuat sesuatu perubahan dari kehidupan kita ini. Banyak buku terlaris kalau kita baca, ya. Kita pergi ke toko buku, kita mencari buku-buku yang memberikan nasihat tentang bagaimana untuk kita mendapatkan sebanyak-banyaknya. Mendapatkan sebanyak-banyaknya dari hidup ini. Padahal itu bukan alasan Tuhan untuk menciptakan kita. Alasan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menambahkan sesuatu pada kehidupan di bumi ini. Bukan hanya mengambil apa yang ada di bumi ini, tetapi Tuhan ingin kita memberikan sesuatu di bumi ini sebagai balasan kita. Jadi sekali lagi, Tuhan ingin kita menciptakan kita untuk dapat menambahkan sesuatu pada kehidupan di bumi ini. Dan itulah tugas kita. Dan itu juga merupakan salah satu tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kita harus menambahkan, dan inilah yang disebut dengan pelayanan. Alkitab memberikan kita rincian, ya. Jadi Alkitab memberikan kita di sini pelajaran kita ada 4 rincian dari Alkitab, yaitu pertama, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kemudian kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Tadi kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Ada kata melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah pelayanan kita. Sekali lagi, pelayanan kita yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik. Jika kita melayani orang lain dengan cara apapun dan sesuai kebenaran Tuhan, kita sebenarnya melayani Tuhan dan menggenapi salah satu tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan Yeremia, dari kandungan aku sudah membentuk engkau, aku sudah memilih engkau untuk jadi berkat di sana. Nah, panggilan Tuhan juga ini berlaku bukan saja untuk Yeremia, tetapi bagi kita semua. Kita ditempatkan di planet bumi ini untuk suatu tugas khusus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, mari kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita
dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita diselamatkan bukan karena melayani. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena melayani. Dia menyelamatkan kita, kita masih penuh dengan dosa. Ya, jadi kita diselamatkan bukan karena kita melayani, tetapi kita ini diselamatkan untuk melayani. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena kita melayani, tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Dalam kerajaan Allah, kita mempunyai sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran dan sebuah fungsi untuk digenapi. Ini menyebabkan kehidupan kita mempunyai arti dan nilai. Makanya kalau ada orang aduh rundut, aduh begini, itu karena apa? Dia tidak tahu perannya. Dia tidak tahu apa tujuan Tuhan bagi kehidupannya. Kalau kita tahu apa tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, aduh sangat sibuk sekali. Jadi tidak ada kata rundut, aduh gimana, nggak ada. Semua hari-hari kita terisi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, mari kita baca lagi 1 Korintus 6. Mari kita baca ayat-ayat ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan Yesus sudah membeli kita, yaitu dengan apa? Dia menebus kita dari dosa. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, dia sudah beli. Dan dia mau kita ini memuliakan dia melalui kehidupan kita. Yesus telah membayarkan keselamatan kita dengan nyawanya sendiri. Jadi kita melayani Tuhan bukan karena rasa bersalah. Oh ya saya rasa bersalah deh, jadi saya mau melayani Tuhan, atau suatu kewajiban. Tetapi kita melayani karena rasa sukacita, ada rasa ucapan syukur dalam bentuk yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Karena apa? Kita berutang nyawa kepadanya melalui keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Masa lalu kita telah diampuni. Masa kini kita mempunyai arti. Dan masa depan kita terjamin. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan. Jadi tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Rasul Yohanes mengajarkan pelayanan kasih kita kepada sesama bukan penyebab keselamatan kita. Jadi kita mengasihi orang bukan untuk kita diselamatkan, tetapi merupakan bukti. Jadi perbuatan baik kita kepada sesama, kasih kita kepada sesama bukan penyebab keselamatan, tetapi bukti kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus mengasihi sesama. Sebagaimana kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada sesama adalah bukti kita sudah diselamatkan. Maka kebencian adalah bukti bahwa kita belum diselamatkan. Jadi kalau orang yang suka benci, itu buktinya dia belum diselamatkan. Jika kita tidak mempunyai kasih kepada sesama, tidak ada keinginan untuk melayani sesama, kita mungkin tidak benci seseorang, tetapi kita tidak ada kerinduan untuk melayani. Dan kita hanya memikirkan kebutuhan sendiri. Maka kita seharusnya bertanya, apakah Kristus benar-benar ada di dalam kehidupanku? Jadi hati-hati kalau kita tidak mau melayani sesama, kita harus bertanya, apa ini Yesus ada dalam kehidupanku? Karena hati yang kenapa demikian? Karena hati yang diselamatkan, karena hati yang telah diselamatkan adalah hati yang ingin terus melayani. Sekali lagi,
Hati yang telah diselamatkan adalah hati yang ingin terus melayani. Istilah yang lain untuk melayani Tuhan yang salah dimengerti oleh kebanyakan orang adalah kata pelayanan. Ketika mendengar kata pelayanan, orang bilang, oh itu tugasnya Pak Pendeta, oh itu tugasnya gembala, oh itu tugasnya hamba-hamba Tuhan, oh itu tugasnya misionaris, ya. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa setiap anggota keluarganya, kalau kita memang merasa terhisap dalam keluarga Allah, tubuh Kristus, maka kita adalah seorang pelayan. Jika kita adalah seorang Kristen, maka kita adalah seorang pelayan. Contoh yang dapat kita lihat ketika ibu mertua Simon Petrus, ya, dia itu suka melayani murid-murid dan Tuhan Yesus. Dia tahu jadi melayani itu bukan hanya berkhotbah, kita memperhatikan sesama, menyiapkan kontribusi untuk para pelayan. Nah, ibu Simon Petrus ini kalau kayaknya rumahnya ini, ibu mertuanya ini suka menyiapkan, ya, makan gitu. Satu kali Tuhan Yesus dan murid-murid pergi, ya, istirahat siang, mereka mau pergi makan siang, tahu-tahu enggak ada. Kenapa? Enggak ada makanan nih. Kenapa? Karena ibu mertua Simon Petrus itu sakit demam. Wah, langsung Yesus menyembuhkan dia. Ketika dia sudah disembuhkan, dia memakai karunia kesehatannya yang baru, yaitu dia melayani. Dia langsung melayani, tidak malas-malasan. Aduh kasihan, saya tadi demam sampai nggak bisa. Aduh, langsung dia bekerja. Ya, inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita disembuhkan untuk melayani orang lain. Kita diberkati untuk untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan untuk melayani, bukan untuk duduk-duduk saja. Terus menunggu masuk surga, enak banget ya. Pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung membawa kita ke surga saat kita menerima anugerahnya? Pernah? Ya, saudara harus tahu, Ia membiarkan kita tinggal di dunia ini untuk menggenapi tujuannya. Jadi kita diselamatkan karena Tuhan bermaksud memakai kita untuk menggenapi tujuannya. Ada pelayanan yang telah Ia sediakan untuk kita, untuk gerejanya. Dan suatu misi, ada suatu misi yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi kita harus benar-benar, ya, tahu bahwa kita ini diciptakan untuk melayani, ya, melakukan pekerjaan baik. Kemudian yang kedua tadi, kita diselamatkan untuk melayani Dia. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Sementara bertumbuh, kita mungkin berpikir bahwa dipanggil oleh Tuhan adalah sesuatu yang dipanggil oleh Tuhan. Oh, itu memang sekali lagi kayak tadi, ya, pendeta, misionaris, para hamba-hamba Tuhan, dan orang yang bekerja di kantor tapi dia juga mau melayani, ya, jadi namanya purna waktu. Tetapi kalau saya enggak deh. Padahal Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk diselamatkan termasuk panggilan untuk melayani. Jadi kita diselamatkan untuk melayani, ya. Jadi keduanya sama. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani. Apapun pekerjaan atau karir kita, kita dipanggil purna waktu sebagai orang Kristen. Apa itu purna waktu? Kita tetap bekerja, jadi bukan semua jadi pendeta, bukan sampai jadi jemaat. Tetapi kita bekerja di kantor, atau kita bekerja sebagai apa kegiatan kita.
kita harus ingat bahwa saya ini pelayan Tuhan. Saya harus ada waktu untuk melayani. Jangan kerja melulu, lembur. Dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu dibablas habis cari duit terus. Tidak ada waktu untuk melayani. Orang Kristen yang tidak melayani adalah istilah yang kontradiktif. Apa itu? Berlawanan. Karena Tuhan bilang ke depan kita harus melayani. Sementara dia nggak mau melayani, jadi berlawanan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Terus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat yang rajani. Pada perjanjian lama kan ada karunia nabi, apalagi rasul, dan tetapi kita harus tahu ya, dan ingat waktu zaman perjanjian lama sebelum orang itu tidak bisa langsung menyembah Tuhan, tetapi dia harus melalui imam, bawa korban dan sebagainya. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati untuk menebus kita dari dosa dan bangkit, kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita langsung menyembah kepada Tuhan. Bisa langsung menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap kali kita memakai kemampuan pemberian Tuhan, itu kita harus kemampuan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk membantu orang lain. Berarti dengan sendirinya kita menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk melayani Tuhan? Ya. Berapa waktu? Ya, saudara pikir-pikir. Udah berapa waktu yang saya pakai juga untuk melayani Tuhan? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kita semua adalah anggota daripada tubuh Kristus. Kalau di Cina ada jemaat baru yang masuk, mereka senang. Karena mereka bilang apa? Wah, ada sepasang mata yang baru, sepasang tangan. Artinya dia tahu orang yang baru itu datang percaya Yesus, berarti orang itu akan siap untuk melayani. Melalui matanya melihat orang susah, tangannya membantu. Pelayanan kita sangat diperlukan di dalam tubuh Kristus. Kita masing-masing mempunyai peran, dan setiap peran itu penting. Tidak ada pelayanan yang kecil untuk Tuhan, semuanya penting. Saudara lihat kalau di kamar kita, di rumah kita ya, bayangin aja, kan di ruang tamu ada lampu yang besar, ini misalkan sebuah rumah ya, lampu besar di ruang tamu, di ruang makan. Sementara di kamar kita ada lampu kecil. Tapi ya, kalau kita mau melihat yang menjaga kita supaya jangan jatuh, kita bangun malam hari, mau ke toilet atau gimana, yang menolong kita apa? Yaitu lampu yang ada di kamar yang kecil itu. Begitu juga kalau kita lihat dalam kehidupan kita, organ-organ tubuh kita. Coba ya, kalau ginjal kita dia berkata, ah udah deh saya mau istirahat dulu. Gimana tuh? Aku capek. Maka itu aku mau cuti setahun. Aku mau melakukan yang terbaik untuk diriku saja. Biar deh organ yang lain yang menggantikanku. Apa yang akan terjadi kalau ginjal kita berkata demikian? Tentu tubuh kita akan mati. Ya. Banyak sekarang gereja-gereja itu gimana ya?
seperti tidak jalan program dan lain sebagainya, karena banyak jemaat itu yang hanya duduk-duduk seperti penonton di tepi lapangan, hanya nonton aja apa kegiatan gereja. Jangan kita demikian ya. Mari kita menyadari pada pagi hari ini apa kita demikian. Yang berikutnya, kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Di dalam Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bagi pengikut Tuhan Yesus, melayani bukan merupakan pilihan, apalagi sesuatu yang dapat ditambahkan. Oh ya, saya tambahkan di jadwal ya untuk pelayanan ini. Tetapi pelayanan sekali lagi bukan pilihan. Tetapi bagi pengikut Yesus, pelayanan itu adalah jantung dari kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Jadi sekali lagi, pelayanan itu bukan pilihan, tetapi pelayanan itu adalah jantung. Gimana saudara kalau tidak punya jantung? Bagaimana saudara kalau jantungmu tidak berfungsi? Mati kau. Ya, kita dapat melihat ada kata melayani dan memberi. Itu harus nyata dalam kehidupan kita. Melayani dan memberi adalah salah satu tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Ibu Teresa pernah berkata, hidup kudus adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan tersenyum. Ya. Yesus mengajarkan bahwa kedewasaan rohani bukan tujuan akhir dari kehidupan kita, tapi kedewasaan rohani adalah untuk kita bertumbuh dan dapat melayani dan memberi. Jadi jangan hanya belajar Alkitab, belajar pengetahuannya banyak. Tapi di sini belajar tanpa melayani akan menuntun pada stagnasi, stuck kehidupan kita, tidak ada pertumbuhan. Perbandingan antara Laut Galilea dengan Laut Mati masih berlaku. Galilea itu airnya gimana, jalan dan dia mengalir. Tapi Laut Mati, dia tidak bergerak keluar. Dia tidak mengalir ke tempat lain. Ya, stagnasi. Tidak ada kehidupan di Laut Mati. Sering kita lebih berminat pada layani kami daripada melayani. Kadang ada yang berkata, aku mencari gereja yang bisa melayaniku dan memberkatiku. Waduh. Kita mengharapkan orang lain melayani kita. Bukan sebaliknya. Tetapi kita menjadi dewasa ketika di dalam Kristus, ketika fokus kehidupan kita harus melayani. Pengikut Yesus yang dewasa berhenti bertanya, siapa yang memenuhi kebutuhanku? Tapi mari ya, kita berkata, kebutuhan siapa yang dapat aku penuhi? Kita mau melayani, jangan mau dilayani saja. Pada akhir kehidupan kita di bumi ini, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Dia akan mengevaluasi bagaimana kita melayani orang lain. Di dalam Roma 14 ayat 12, di sana dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Pikirkan keterlibatan kita, sudah terlibatkah kita dalam melayani orang lain? Pada titik ini semua alasan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, semua alasan, oh saya karena begini saya tidak melayani, Tuhan gak pakai. Untuk semua alasan Tuhan akan kalau kita banyak alasan, Tuhan merespon, maaf, bukan itu jawaban yang saya mau. Saya banyak ini begini, anak saya masih kecil, saya sibuk, anak saya Tuhan bilang maaf. Tuhan tidak mau dengar alasan demikian. Kalau saudara bisa baca di dalam Roma 2 ayat 58, ayat 5 sampai 8 dikatakan murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Hati-hati saudara.
Tetapi bagi orang Kristen, ingat, saudara bilang orang Kristen, kalau saudara tidak melayani, saudara kehilangan upah. Bahkan di dalam Lukas 9 ayat 24 sampai 25, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau sudah, ketika kita percaya, nama kita ada di buku kehidupan. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, bisa-bisa nama kita dihapuskan. Pelayanan itu penting, ya. Mungkin saudara punya karya, olahraga, hobi, populer, kekayaan. Saudara harus ingat, tidak satu pun dari semua itu yang mempunyai arti yang kekal. Pelayanan adalah jalan menuju arti yang penting. Melalui pelayanan kita dapat menemui arti kehidupan kita. Kita dapat menemui arti kehidupan kita. Jadi Tuhan ingin memakai kita untuk membuat perubahan dalam dunia ini. Ia ingin kita bekerja. Ya. Jadi Tuhan itu mau bekerja melalui kehidupan kita ini. Ada sesuatu yang kita, kontribusi yang kita berikan pada bumi ini. Jika kita tidak terlibat dalam pelayanan apapun, alasan apa yang engkau mau pakai ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, semua kita akan diadili. Saudara bisa baca, ya. Banyak anak-anak Tuhan di dalam toko Alkitab yang penuh kelemahan, tetapi ketika mereka mau, Tuhan pakai dia. Saudara bisa baca di dalam perikop di dalam Matius 25. Di sana perikopnya tentang penghakiman terakhir. Saudara bisa lihat di sana bagaimana talenta diberikan kepada semua orang. Harus dikembangkan. Ketika yang menerima 2 talenta, 5 talenta, dia datang, ini Tuhan. Dikatakan apa? Masuk engkau memerintah bersama aku. Tapi yang 1 talenta dia kuburkan. Dia dikatakan apa? Lemparkan dia pada tempat yang gelap. Ingat, setiap kita diberikan talenta, kelebihan. Dan kita harus menggunakannya dengan tepat. Karena apa? Akan nanti dipertanggungjawabkan. Begitu juga di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tentang pelayanan juga akan dipisahkan kambing dan domba. Ketika aku lapar, ketika aku kesusahan, engkau melayani aku. Mana Tuhan? Waktu engkau melayani sesamamu. Bagi yang tidak, kebinasaan. Jadi hati-hati kalau sampai kehidupan kita tidak melayani. Karena apa? Sekali lagi, pelayanan itu bukan pilihan, tetapi adalah jantung kehidupan kita. Karena Yesus datang melayani dan memberi kehidupannya. Dia sudah memberi kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Kita pun harus melayani kepada sesama. Pada pagi hari ini menjadi renungan kita, ya. Pokok renungan, sekali lagi, pelayanan bukan pilihan. Kita sudah baca tadi, pelayanan bukan pilihan, tetapi itu jantung. Kita kan sama tahu, orang kalau sakit jantung, ya mati. Nah, kerohanianmu akan mati kalau engkau tidak melayani. Ayat hafalan Efesus 2, ayat yang ke-10. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Dia sudah mempersiapkan. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah yang menghalangi aku menerima panggilan Tuhan? Ya, Tuhan memanggilmu. Menyelamat, apa tadi? Kita diciptakan, diselamatkan, dipanggil kita untuk melayani. Apakah yang menghalangi aku menerima panggilan Tuhan untuk melayani? Apa? Persiapkanlah dirimu, periksa diri kita. Kami pun tetap ini kan memeriksa walaupun sudah melayani, kami tidak mau sampai ada yang Tuhan suruh layani terus kami tidak lakukan. Apalagi saudara yang cuma menonton, sebagai penonton, hati-hati, ingat, semua kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Biarlah kita mau berjuang, bertumbuh ya, dalam kedewasaan kita. Kedewasaan itu bukan tujuan akhir, tetapi dengan kedewasaan kita, kita mau melayani. Ada upah,
ada upah. Bukan saja nanti di sorga, tetapi sejak di bumi. Kita giat-giat melayani Tuhan, Tuhan pun akan giat menolong kita. Memang tidak lepas dari masalah, tetapi nanti akhirnya intinya kita lihat, oh begini rupanya yang Tuhan buat bagi kehidupanku. Jadi sekali lagi mari melayani, karena pelayanan adalah jantung kehidupan kita. Ya, saya persilahkan sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada hari ini. Engkau menciptakan, menyelamatkan, memanggil kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau mau semuanya kami melayani. Itu melakukan pekerjaan yang baik. Karena Engkau sudah memberikan teladan. Bahkan Engkau sudah buat itu dalam kehidupan kami. Engkau melayani dan memberikan nyawa-Mu, menebus kami dari dosa. Terima kasih. Betapa indahnya Tuhan, jika kami senantiasa dapat melayani kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarkan melalui firman Tuhan ini, jemaat Tuhan dapat tercelik. Biarkanlah firman-Mu ini, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biarkanlah firman ini, Roh Kudus yang akan mengumandangkan dalam kehidupan kami semua jemaat Tuhan, bahwa pelayanan bukan pilihan, tetapi itu merupakan jantung kehidupan kami. Kehidupan kami hanya sementara. Akan ada pertanggungjawaban. Sebab itu biarlah ketika kami mempertanggungjawabannya, Engkau akan berkata, sabaslah, hai hambaku yang setia. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau jika kami berhadapan dengan Engkau, kami mempunyai banyak alasan dan Engkau menolaknya. Engkau tidak mau mendengar alasan-alasan itu. Ampuni segala dosa dan segala kelemahan kami. Terima kasih. Kami mau melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini, kami akan memberikan korban syukur. Dan juga akan ada mungkin jemaat mengembalikan milik-Mu. Engkau ganti lipat kali ganda. Biarlah kami memberi dengan satu pengertian. Bukan karena mau diberkati, tetapi karena mengasihi Engkau. Dan orang yang mengasihi Engkau, pasti Engkau akan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Sidang jemaat tetap jaga protokol kesehatan ya, pakai masker. Dan ya, ibu kan tidak pakai masker karena lagi rekaman. Dan tidak banyak orang. Jaga jarak, jaga kesehatan ya. Persembahan saudara bisa saudara berikan langsung ke Pastori atau bisa transfer semua. Kita pakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Kita melayani melalui berkat, melalui kesehatan kita, melalui waktu kita. Sangat indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kita dipilih bukan untuk dilayani, kecil, melayani yang miskin tersebut.